مسألة أن الصفات 20 هي ليست حصرية. Perlu dipahami sifat wajib Allah yang 20 itu 20-nya itu bukan untuk mencakup semua sifat Allah. Berarti bisa jadi lebih dari itu. الأصل الذي نقرره للطلاب أن الله متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. Yang asalnya untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ajarkan kepada para santri adalah Allah mempunyai sifat atau bersifat segala sesuatu yang sempurna itu miliknya Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dan celah itu Allah terhindar jauh darinya. Ini sifat utamanya Allah. ثم نقرر لهم أن كمالات الحق جل في علاه لا تتناهى. Kemudian kita katakan kepada mereka bahwasanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibatasi. لكن لعجز الإنسان عن معرفة كمالات الله التي لا تتناهى عليه أن يتمسك ببعض الصفات ترجع إليها جميع صفات الكمال. Maka karena ketidakmampuan kita untuk mencakup kesempurnaan Allah yang tidak terbatas, maka paling tidak kita meyakini atau memegang daripada beberapa sifat-sifat wajib yang dengan memegang hal tersebut kita bisa mencakup sifat-sifat lainnya. وهم فيها على 3 مناحي، منهم من يتوسع فيقول 20، ومنهم من يتوسط فيقول 13، ومنهم من يختصر فيقول 7. Di dalam hal ini akidah Ahlussunnah ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat sifat wajib itu ada 20, ada yang berpendapat 13, ada yang berpendapat cuma 7. كلها ترجع إلى 7 حقيقة. Dari 20 dan 13 pada hakikatnya kembali ke 7. واختيرت ال7 ل3 مميزات فيها. 7 sifat ini lebih dipilih karena ada 3 hal yang istimewa. الأول أنه ترجع إليها جميع صفات الكمال. Pertama, karena 7 sifat ini menjadi sumber atau pokok dari semua kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. وبإثباتها تندفع جميع صفات النقص. Dan dengan kita meyakini hal ini, mewajibkan 7 sifat ini di zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menolak semua sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. والثاني أنها قطعية الثبوت قطعية الدلالة. Ini yang pertama, yaitu dengan 7 hal ini semua kesempurnaan dinisbatkan bisa kepada Allah dan semua kekurangan ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan 7 sifat. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah 7 sifat ini ada nasnya di dalam Al-Qur'an. والثالث أنها صفات كمال لا نقص فيها. Yang ketiga, keistimewaan dari 7 sifat adalah 7 sifat ini semuanya adalah kesempurnaan mutlak, tidak ada kekurangannya sedikit pun. وسنعطي على ذلك مثال. Beliau mencontohkan, نحن نقرر الذي يقرأ السفينة في أول السفينة عندما نقرر الرحمن الرحيم. Kita kalau belajar kitab Safinatun Najah, di awal kitab pasti ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. فنقول وارجعوا إلى أي شرح من شروح السفينة أن الرحمن الرحيم صفتان لله عز وجل بنيتا للمبالغة. Kalau kita buka syarah-syarah daripada kitab Safinah, apa makna dari kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka silahkan buka kitabnya. Mayoritas kitab akan memaknai daripada Ar-Rahman Ar-Rahim adalah 2 sifat yang sempurna. مع أن إذا قلنا أن صفات الكمال لله الإرادة، الحياة، القدرة، الكلام، السمع، البصر، أين الرحمن الرحيم؟ Dan kalau kita lihat 7 sifat, apakah ada Ar-Rahman Ar-Rahim? نقول ترجع إلى الإرادة. Maka kita katakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sumbernya asalnya dari sifat iradah. لأننا نقول الرحمن الرحيم مشتقة من الرحمة. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diambil dari masdar kalimat roh.
والرحمة لها معنيان. معنى مستحيل في حق الله وهي انفعال النفس بالعطف. Rahmah, kalimat rahmah itu punya dua makna. Yang satu, makna pertama itu mustahil untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mustahil untuk dinisbatkan kepada Allah? Infial, artinya reaksi. Reaksi ketika melihat sesuatu sehingga dia ingin menyayangi sesuatu tadi. Ada orang yang minta-minta kepada kita, ada orang yang minta, akhirnya kita bereaksi kan, kita kasihan dengan dia, akhirnya kita memberikan. Nah ini reaksi ini mustahil Allah ada reaksi. والثاني هي إرادة التفضل والإحسان. Yang kedua, yang bisa dinisbatkan kepada Allah adalah iradatut tafaddul wal ihsan, kehendak untuk memberikan karunia dan kebaikan. وهذا لا يستحيل في حقه عز وجل فترجع الرحمة إلى صفة الإرادة. Dan yang kedua ini tidak mustahil untuk dinisbatkan kepada Allah, maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang dari mustaqil kalimat rahmah itu diambil atau bersumber dari kalimat iradah, sifat wajib Allah yang iradah, berkehendak. فإن أثبت مثبت الانفعال في حق الحق عز وجل فقد شبه الله بخلقه. Kalau ada yang mengatakan atau meyakini bahwasanya Allah itu bisa bereaksi, artinya Allah berubah-ubah. Allah berubah-ubah, maka sama saja dia menyamakan Allah dengan makhluk. فإما أن نقول في صفة الرحمة الله أعلم بمرادها وهذا التفضيل، وإما نقول هي إرادة التفضل والإحسان وهذا التأويل. Maka kalau kita ditanya apa makna rahmah, bisa kita katakan Allah yang lebih tahu makna kalimat rahmah. Tafwid namanya ini. Atau kita katakan ar-rahmah adalah Allah berkehendak untuk memberikan karunia dan kebaikan, ini namanya takwil. ولذا قال أبو الحسن الأشعري في آخر رسائله، رسالة اسمها رسالة الثغر، قال وإرادة الله ورضا الله عز وجل عن العباد إرادة النعيم بهم. Maka Imam Asy'ari mengatakan dalam kitab tadi, wa iradatullahi ورضا الله عن العباد إرادة النعيم بهم. Ketika Allah ridho terhadap hamba, maknanya ridho Allah adalah Allah berkehendak untuk memberikan nikmat kepada hamba tersebut. وقال وغضب الله على العباد إرادة الانتقام والعذاب بهم. Ketika Allah murka, وغضب الله على الكافرين. Ketika Allah murka kepada orang-orang kafir, maksud kalimat murka tersebut bukan reaksi, tetapi maksudnya Allah berkehendak untuk mengatap orang kafir. وهذا يرد على من يقول أن أبا الحسن الأشعري رجع عن قوله في التأويل. Maka dari ucapan Imam Asy'ari ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya Imam Asy'ari itu tidak berpendapat dengan kalimat takwil. Tidak, beliau masih bermadzhab takwil. Kenapa? Beliau mentakwilkan daripada kalimat murka ditakwilkan dengan iradah. Kalimat rahmah itu ridho ditakwilkan dengan kalimat iradah. ورسالة الثغر هي آخر رسائل أبي الحسن الأشعري، فكيف يكون رجع وهو قرر هذا المقرر في آخر رسالة له؟ Ungkapan ini terdapat di kitab Imam Asy'ari yang bernama رسالة الثغر. Risalatul Thagr. Ya, ini adalah kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Asy'ari. Berarti beliau dari semenjak awal sudah berpendapat tentang takwil. وأما تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات وما زاده بعض المتأخرين توحيد الحاكمية توحيد كذا إلى 7 أنواع من أنواع التوحيد فإنما هي أقوال مبتدعة. أول من ظهر بالثلاثة الشيخ ابن تيمية رحمه الله. Adapun pendapat 3 tadi, uluhiyah, rububiyah sama asma sifat itu, dan ada yang sekarang ini yang bahkan menambah, bukan 3, lebih dari itu sampai 7, itu adalah aqwal mubtada'ah, adalah pendapat-pendapat yang bid'ah yang baru muncul. Yang 3 itu diprakarsai oleh Ibnu Taimiyah. وهي من حيث الأصل مجرد تقسيم، لكن المشكلة ما بني عليها من اعتقاد أن الشخص قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا في نفس الوقت. هذا تناقض.
yang menjadi masalah dengan membagi tauhid 3 ini, bisa jadi satu orang di dalam satu waktu, dia itu muslim dan dia di satu waktu itu dia kafir. وهذا نوع مثال توحيد الحاكمية اليوم توحيد الحاكمية هو المسوغ الذي سوغ لبعض المسلمين المتشددين أن يقتلوا أهل لا إله إلا الله بحجة أنهم غير موحدين بتوحيد الحاكمية، أي أنهم أضروا الدولة التي تتبع الكفار فسموها طاغوت. Seperti sekarang ini ada istilah tauhid hakimiyah yang tidak mau di bawah pemerintahan kafir, taghut disebutnya. Nah, ini namanya tauhid hakimiyah. Maka mereka mempunyai pemikiran barang siapa daripada umat Islam yang mau untuk hidup di bawah kepemimpinan taghut, maka dia boleh untuk dibunuh. Kan ini salah. فيرون أن عامة حكام المسلمين لم يحكموا الشريعة، ومعنى هذا أنهم خرجوا عن الحاكمية لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذا دماؤهم مهدرة. Dan juga mereka berpendapat para pemimpin yang di dalam pemerintahannya undang-undangnya tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis, maka telah melenceng, maka siapa yang melenceng boleh dibunuh, halal darahnya. وهذا الذي يجب عليهم أن يتنبهوا وأن يراجعوا حساباتهم في مراجعة جيدة. Inilah yang menjadi masalah yang harus dipikirkan oleh mereka. بسم الله. لا هذا مصطلح وهذا طريق. Jadi kesimpulannya antara kita Asy'ari sama yang tauhid pembagian 3 tadi atau sampai 7, pada prinsipnya tidak ada perbedaan, sama saja karena ini cuma sebatas istilah. Intinya yang penting jangan kita menisbatkan kecuali yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Mau dibagi 20, mau dibagi 7 terserah, yang penting itu intinya, kesempurnaan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Cuma efeknya itu yang menjadi masalah. المشكلة في الحقيقة فيما نتج، أما ما قرره أهل السنة والجماعة ما نتج لا تفريق المسلمين ولا دماء، أما ما قرره الشيخ ابن تيمية هذا الذي نتج عنه ما نتج. Maka beliau mengatakan yang menjadi muskilah, menjadi masalah efek dari pemikiran. Kalau ahlu sunnah wal jamaah Imam Asy'ari dan Maturidi, beliau membuat akidah, efeknya tidak ada kita berefek kalau yang tidak berakidah ahlu sunnah wal jamaah, bukan Asy'ari, bukan Maturidi, harus kita dulu. Tidak ada yang seperti itu kita. Tetapi kalau mereka kalau sudah berpaham seperti itu, mereka berkeyakinan halal darahnya untuk dibunuh. Ini yang menjadi masalah. Bismillah.